saya Agustina Nainggolan. Hari ini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Katolik kelas 10, materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Mari kita mulai. Nah, di sini kita lihat apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas hati dan hidup manusia. Yesus mengajarkan kerajaan Allah sebagai realitas yang hadir di tengah dunia, bukan sekedar di masa depan. Ini adalah undangan yang transformasi pribadi dan sosial. Nah, Yesus mengatakan dan mengajarkan kerajaan Allah itu sebagai realitas yang hadir atas dirinya, seperti itu ya. Allah sudah kita kenal dalam perjanjian lama. Tetapi mungkin di dalam perjanjian lama wujud Allah itu belum kelihatan secara nyata seperti yang sudah terjadi di perjanjian baru, yakni Allah yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus hadir di dunia untuk memperkenalkan dan mewartakan tentang kerajaan Allah. Ingin mengatakan kepada manusia bahwasanya kerajaan Allah itu nyata adanya. Nah, selanjutnya Yesus sebagai pembawa kabar baik. Yesus memulai pewartaannya dan mengajak kita untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Melalui perumpamaan dan mukjizat, Yesus menunjukkan kuasa dan kasih Allah yang mengubah hidup, yang tertulis di dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Nah, kalimat ini pasti sering kita dengarkan ataupun kita terima ketika menerima abu, ketika sebelum menerima pembuatan abu yang pas memasuki masa prapaskah ya, Rabu Abu. Apa yang dikatakan imam ataupun diakon yang memberikan kita berkat tanda salib abu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa dikatakan bertobat? Bertobat berarti kita bisa menerima dan percaya menerima kedatangan Allah dalam diri Yesus, dan kita diingatkan kembali melalui abu itu bahwa kita datang ataupun kita lahir dari abu dan akan kembali ke abu, maksudnya ke tanah. Karena kalau kita lihat kisah penciptaan, manusia itu diciptakan dari debu dan dihembuskan nafas kehidupan, seperti itu. Jadi itu pengingat kita bahwasanya kita itu adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, seperti itu. Baru sebagai gembala yang baik, Yesus juga atau pembawa kabar yang baik, Yesus juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar dan mengampuni yang berdosa. Ini adalah tindakan yang dicontohkan oleh Yesus, bahwasanya ini adalah bagian gambaran dari kerajaan Allah yang diperlihatkan melalui tindakan. Nah, yang kedua, contoh nyata mengampuni kesalahan teman yang telah menyakiti hati kita di sekolah atau belajar memaafkan anggota keluarga yang berselisih. Meskipun ini dalam prakteknya mungkin agak susah ya, sebagai manusia biasa kita memiliki rasa ego yang luar biasa. Kita pasti punya ego, siapapun itu, bahkan pemuka agama sekalipun, manusia biasa ataupun awam, seperti itu ya. Ini yang sangat sulit. Tetapi sebagai pembawa kabar baik, Yesus memberikan contoh. Ketika dia dihina, ketika dia disalibkan, tapi tetap apa yang keluar dari dia? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah bentuk dari kerendahan hati Yesus memaafkan orang-orang yang telah menyiksa, bahkan sampai menyalibkan dia. Nah, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah itu melalui dua cara, melalui tindakan dan melalui perumpamaan. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh dua perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Kerajaan Allah dimulai dari hal yang sangat kecil, tetapi akan tumbuh menjadi besar dan memberikan naungan bagi banyak orang. Tertulis dalam Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32.
Jadi biji sesawi katanya itu kecil ya, tetapi akan tumbuh menjadi besar dan memberikan naungan bagi banyak orang. Memang pengajaran itu mungkin sedikit, tetapi efek dari pengajaran yang baik atau pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dan bahkan kita sekarang yang belajar ketika memberikan pengajaran itu dampaknya luar biasa seperti itu. Baru yang kedua, ragi. Kerajaan Allah seperti ragi yang sedikit tetapi dapat mengubah seluruh adonan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah bekerja dari dalam dan mengubah hati masyarakat. Tertulis dalam Injil Matius bab 13 ayat 33. Maksudnya di sini seperti kita membuat kue ya, adonan itu dicampur satu persatu, akhirnya bagaimana? Bisa membentuk sesuatu makanan sesuai dengan keinginan kita, atau membentuk suatu makanan yang enak untuk dinikmati, dihidangkan, diperlihatkan, seperti itu. Nah, kerajaan Allah juga seperti itu. Kerajaan Allah itu dipahami, dipelajari, dan diresapi secara iman, maka sedikit demi sedikit iman kita akan semakin bertambah. Selanjutnya, kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mewartakan kerajaan Allah bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh nyatanya apa? Mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang, suku, atau agama. Nah, di sini kita tidak boleh mendiskriminasi siapapun dan kita tidak boleh mengkotak-kotakan satu dengan yang lain. Kita harus belajar berteman, berinteraksi dengan siapa saja, seperti yang tanpa membedakan dia latar belakangnya dari mana, sukunya apa, atau agama. Seperti yang dianut negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, selanjutnya, menolong yang membutuhkan, berbagi dengan yang kurang mampu, dan selalu hidup jujur. Nah, menolong yang membutuhkan bukan cerita tentang banyak atau tidaknya yang kamu tolong terhadap orang lain, tetapi bagaimana kamu bisa jujur, bisa ikhlas memberikan sesuatu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Misalnya kamu nggak bisa membantu secara materi, secara fisik, atau memberikan harta benda, ya minimal kamu memberikan dorongan atau semangat atau bahkan mendoakan. Itu pertolongan yang luar biasa loh. Bukan harus tentang masalah sebanyaknya materi yang kamu berikan kepada orang, tetapi keikhlasanmu. Kalau kamu ikhlas berbagi, ya apa yang kamu bagi itu akan kembali ke kamu. Itu kan yang diajarkan iman kita kepada kita, seperti itu. Baru yang selanjutnya, seorang siswa dengan sabar membantu temannya yang kesulitan memahami pelajaran matematika tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini contoh nyata. Sebagai seorang pelajar, di dalam kelas kita bertemu dengan berbagai teman, seperti itu ya. Dalam kelas ataupun dalam pergaulan sehari-hari. Tidak ada salahnya membantu dengan hal-hal yang kecil. Karena apa? Bantuan yang kecil bisa berdampak besar. Oke, selanjutnya. Keunikan diri manusia menurut kitab suci. Setiap manusia adalah ciptaan yang istimewa. Kita diciptakan menurut dan gambar rupa Allah sendiri yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 yang berarti kita memiliki akal budi, kebebasan, dan kapasitas untuk mengasihi. Setiap manusia memiliki martabat yang tak ternilai dan panggilan khusus dari Allah untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi dunia. Nah, keunikan yang ada di dalam diri kita ini bisa kita pergunakan untuk mewartakan kerajaan Allah seperti yang sudah dicontohkan oleh Yesus dalam kehidupannya sehari-hari ketika Yesus masih berada di dunia. Selanjutnya, bagaimana pandangan gereja tentang keunikan manusia? Nah, manusia sebagai ciptaan berharga. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap individu adalah ciptaan Allah yang unik dan berharga, memiliki martabat luhur yang tidak dapat dicabut. Nah, ini adalah sesuatu hal yang istimewa yang dimiliki oleh manusia dibandingkan ciptaan lain, yakni akal budi, ya. Nah, sebagai anggota gereja melalui sakramen baptis, kita secara resmi menjadi anggota gereja dan kerajaan Allah
menerima rahmat ilahi dan panggilan untuk hidup kudus. Nah, dengan sakramen baptis, berarti kita sudah diterima sah menjadi anggota gereja dan menjadi anggota kerajaan Allah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mewartakan kerajaan Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, hormat dan lindungi. Tugas kita sebagai umat beriman adalah menghormati dan melindungi serta melayani kehidupan sesama, terutama yang paling rentan sebagai bentuk perwujudan kasih Allah. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat yang saya katakan tadi, perbuatan yang kecil atau bantuan yang kecil akan memiliki dampak yang luar biasa bagi orang yang memang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan membahas tentang Yesus dan kerajaan Allah. Ada tantangan dan harapan. Mengikuti Yesus berarti menerima tantangan untuk hidup dalam kerajaan Allah di tengah dunia yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Namun, di dalamnya ada harapan besar. Apa harapan besar itu? Yang pertama adalah tantangan. Hidup jujur di tengah korupsi, mengasihi saat dibenci, dan mengampuni yang bersalah. Memang sangat susah ya mengimplikasikannya dalam kehidupan, tetapi mulailah pilih dari hal-hal yang kecil yang memang bisa kamu lakukan, seperti itu ya. Baru yang kedua, harapan, mewujudkan damai sejahtera dan keadilan serta janji kehidupan kekal bersama Allah. Mewujudkan damai sejahtera, tidak melakukan konflik atau tidak menciptakan konflik di tengah orang-orang di sekitar kita, itu adalah salah satu wujud kamu menggambarkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal pemantik yang bisa kamu jawab secara pribadi ya. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mengikuti ajaran Yesus di kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar atau seorang remaja? Nah, silahkan kamu jawab secara pribadi. Apa yang sudah tantangan yang kamu hadapi, tantangan untuk mengikuti ajaran Yesus yang sudah kita jelaskan atau kita bahas tadi. Oke, selanjutnya di sini ada refleksi dan diskusi. Refleksi ini juga bisa dikerjakan sendiri ataupun berdiskusi dengan temanmu. Di sini ada 2 soalnya, saya bacakan. Bagaimana ajaran Yesus tentang kerajaan Allah mengubah cara kita memandang hidup dan bertindak? Diskusikan perubahan apa yang dapat kita rasakan dalam diri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, berikan contoh tindakan nyata yang bisa kita lakukan hari ini untuk mewartakan kerajaan Allah di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan menjadi pewarta kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang jauh, melainkan hadir dalam setiap tindakan kasih dan pelayanan yang kita lakukan. Marilah kita hidup sesuai ajaran Yesus dan menjadi saksi kerajaan Allah di dunia, mengubah kegelapan menjadi terang dan kebencian menjadi kasih. Oke, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Dadah.